Ya, kita mulai sekarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Suara saya terdengar ya? Dengar Bu. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Di sore hari yang cerah, terang benderang hari ini kita berkumpul ya dalam diseminasi ya Bu Tita ya. Dalam salah satu tugas aksi nyata dari pendidikan guru penggerak yang harus dilakukan oleh CGP dalam hal ini Bu Tita. Jadi ingat dulu ya Bu Ida, kita juga harus melakukan sama seperti ini. Tapi alhamdulillah kalau kami bertiga, sehingga ada teman senasib dan seperjuangan. Kalau Bu Tita sama temannya satu sekolah ya, alhamdulillah ya, juga sama-sama. Oke, untuk menambah keberkahan pertemuan kita kali ini, mari kita membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hati aja ya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan kali ini kita buka untuk supaya lebih bersifat formal aja deh ya. Ada dari bagian sekolah, mungkin saya minta salah satu wakasek kita yang ada di sini yang sudah hadir bersamai kita, Ibu Is Rosita, untuk memberikan sambutannya atas kegiatan diseminasi kali ini. Mangga Bu Is. Oh, lagi sholat ya. Iya, kayaknya sholat dulu ya, Bu. Oh, sholat dulu. Oke, jadi mungkin bisa bercerita kali ya. Di sini kan ada Bu Yugi juga yang pernah mengikuti. Pasti pernah ya Bu Yugi juga ya. Ada kegiatan diseminasi ya Bu Yugi ya. Ada Bu. Sama Bu Ida juga ya. Kalau kami sih kebetulan itu pas zaman pandemi ya Bu Ida ya. Jadi pas ya pas waktu itu tuh kita bertiga budaya positif juga emang yang di kita share ya ke teman-teman. Alhamdulillah. Nanti mungkin dalam kegiatan kali ini Bu Tita ada sesi tanya jawabnya kah Insya Allah. teman-teman? Tapi kapasitasnya kita sharing aja sih. Maksudnya saya Oke. juga baru ya, prakteknya juga Mm-mm. belum terlalu menguasai ya, baru nyoba-nyoba juga sih Bu. Jadi ini sharing ilmu yang baru dapat aja sih, Oh, sifatnya ke iya. sana. Oh, jadi bisa sharing pengalaman juga ya ke saya. Kalau Boleh saya yang udah pernah mungkin. salah saya kami pikir sih sebetulnya ya kalau saya pikir semua teman-teman juga pasti pernah melakukan sih walaupun Hmm. belum tahu bahwa itu tuh namanya budaya positif loh, tidak tahu ilmunya, istilahnya belum nggak ngeh, tapi sebetulnya sudah dilakukan kurang lebih seperti itu. Jadi mungkin nanti bisa ketahuan kalau setelah Bu Tita kasih paparan, dikasih apa itu budaya positif, merefresh kembali untuk teman-teman yang sudah pernah kali kita pernah mendengarkan, menyimak juga yang disampaikan kami dari angkatan guru penggerak angkatan 4 maupun Bu Yugi itu angkatan berapa ya Bu Yugi ya? Angkatan 9 ya? 9, angkatan 9 ya berarti. Benar nggak Bu Yugi? Iya Angkatan Bu. 9. Iya Bu. Hah? Iya 9. Iya, 9 dan sekarang Bu Tita angkatan 11. Oke. Apakah Bu Isa sudah selesai ini salatnya? Belum. Belum kedengeran suara. Pas banget. Bu kedengeran. Atau bagaimana Bu? Mau dimulai saja? Nanti aja Bu Is kasih penutup kita minta. Oh gitu. Boleh. Heeh. Atau nanti ya kita minta kalau sudah ada hadir mungkin nanti bisa disela dulu ya Bu Tita ya. Kan Iya, waktu boleh. sudah menunjukkan pukul 15.55. Tadi karena ada kendala teknis di awal ya, udah lama sebenarnya teman-teman tuh nggak pakai Zoom lagi, jadi terkendalanya sama kayak baru pertama kali lagi ya, seperti dulu ya kendala sinyal seperti biasa ya Bu Tita. Tadi sih pas saya kalau di saya tuh minta diupdate dulu, saking lamanya nggak dipakai Zoom jadi masih yang lama Download lagi ya. minta terupdate. Kecuali kalau pakai gadget ya, kalau pakai HP seperti mah langsung ya gampang. Kalau laptop ya repotnya di situ.
Itu Bu Tita, mangga kalau mau kita mulai dulu, silahkan memberikan paparannya, refresh kembali apa itu budaya positif. Mangga Bu Tita. Terima kasih Bu Widi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu menyempatkan waktunya untuk menghadiri webinar tentang budaya positif. Mudah-mudahan ini bentuknya sharing aja, bukan seperti apa gitu ya. Enggak. Kalau mau tanya jawab mungkin bentuknya juga tanya jawab sharing untuk teman-teman yang udah melaksanakan nanti bisa yang bantu menjawab gitu. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita semua. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya. Kita mulai webinar hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Itu diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah ini jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid-murid dari hal-hal yang tidak baik ya. Ini filosofi Ki Hajar Dewantara seperti yang di-share screen. Lalu Ki Hajar ini juga mengibaratkan guru itu sebagai petani ya, yang petani itu ikhtiarnya adalah menanam benih, lalu menjaga supaya benih ini tumbuh dengan sebaik-baiknya dari segi pemilihan benihnya, lalu tanahnya dibuat subur, lalu pengairannya, pemeliharaannya itu adalah ikhtiarnya petani. Ikhtiarnya guru juga sama seperti itu. Tapi nantinya jadi apa tumbuhannya, misalnya istilahnya misalkan padinya ini nanti mau bagus, mau tidak bagus itu ada kehendak Allah juga di situ ya. Jadi kita cuma bisa berusaha dan ditambah juga dengan doa, sebenarnya seperti itu. Lalu sebagai guru kita punya tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang tadi itu. Jadi lingkungan yang positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, dan juga saling menciptakan kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik ini nantinya akan tumbuh menjadi karakter baik warga sekolah dan akhirnya nantinya menjadi budaya yang baik. Jadi semuanya berawal dari kebiasaan baik. Insya Allah kalau di Alia mungkin sudah kebiasaan baik ini sudah sangat kita perhatikan, yang mudah-mudahan nanti akan menjadi budaya yang baik juga, budaya yang positif. Nah, kalau kita lihat di lingkungan kita refresh dulu ya ke sekolah kita, gimana keadaannya, apakah murid-murid interaksinya sudah baik dengan guru, atau bagaimana guru dengan guru saling bertukar sapa, lalu bagaimana guru menyelesaikan suatu permasalahan atau konflik dengan murid, mungkin dengan orang tua ya, lebih banyak juga di kita tuh ada orang tua. Nah, itulah gambaran sekolah kita. Awal dari kita masuk pandemi dengan kondisi sekarang murid, kita lihat sudah mulai ada perubahan. Di awal mungkin pandemi anak-anak seperti loss control, kebiasaannya ada baik yang sudah sebelumnya ditanamkan mulai mereda gitu ya, mulai lupa mungkin ya. Tapi sekarang sudah mulai dikencangkan lagi bersama-sama dengan guru dari segi sapa, salamnya, lalu kebiasaan lainnya, sholatnya, alas kaki dan lain-lain kepada teman itu sudah mulai terlihat kental lagi. Terus juga teman-teman tuh anak-anak itu kalau dilihat sekarang salimnya juga khusyuk ya, taklimnya. Di dalam budaya positif ini ada 6 hal yang akan dibahas. Yang pertama ada disiplin positif dan nilai kebajikan universal, lalu ada teori motivasi, hukum dan penghargaan dan restitusi ya. Ketiga ada keyakinan kelas, keempat ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kelima itu ada restitusi 5 posisi kontrol, yang keenam ada restitusi segitiga restitusinya. Jadi yang dipraktekkan sebenarnya semuanya di sini semuanya saling berkaitan. Jadi nomor 1 sampai 5 itu merupakan dasar bagi guru untuk melaksanakan segitiga restitusi. Sebenarnya segitiga restitusi ini bisa dilaksanakan juga di rumah untuk anak-anak kita ya. Jadi kita masuk langsung ke disiplin positif. Slide berikutnya Bu Yuki. Kelebihan ya.
Bu Yugi kelewat itunya. Nah, kita coba ini dulu ya, teman-teman ya. Cobalah buka. Kalau ada teman di sebelahnya atau ada keluarga di sebelahnya, kita bisa main. Kita main dulu sebentar ya. Caranya di sini disebutkan, saya pakai kacamata untuk kelihatan ini. Sebentar, buka dulu. Jadi dengan teman sebelahnya, teman sebelahnya itu diminta untuk menggenggam. Dianggap aja di dalam genggamannya ini ada suatu benda yang harus dijaga, nggak boleh diambil gitu ya. Pokoknya dia harus jaga sama teman yang di sebelahnya. Nanti Bapak Ibu boleh main sama anaknya atau sama pasangannya ya, atau sama siapa aja yang ada. Kalau nggak ada main sendiri aja. Yang satu A, yang satu B, gitu ya diistilahkan. Nah, lalu Bapak Ibu berusaha untuk mengambil benda yang ada di tangan teman sebelahnya atau di tangan orang di sebelah Bapak Ibu. Silakan, boleh pakai cara apa aja ya kalau di sini ya. Boleh kalau di dalam slide itu uh, boleh dengan cara mengintimidasi juga ya sampai di sini ada ya. Boleh dimarahin, digoda, dikritik, boleh diapain aja. Coba silakan dicoba 10 detik nanti bergantian. Jadi nanti misalkan A nyoba ke B 10 detik. Nah, B nyoba ke A 10 detik. Coba dulu. Siap? 1 2 3 mulai. Silakan dicoba. Berhasil atau tidak mendapatkan benda berharga yang ada di tangan atau di kepalan tangan orang di sebelah Bapak Ibu. Ya. Nanti boleh kasih pendapat ya. Bagaimana? Sudah dicoba Bapak Ibu? Ada yang mau sharing? Berhasil atau tidak mengambil? Atau jangan-jangan nggak ada teman di sebelahnya ya, jadi nggak berhasil. Berhasil. Berhasil Bu. Ngambil dari siapa Bu Sri? Dari Sabira. Terus ceritain Bu Sri, kenapa bisa berhasil? Apakah dengan cara dimarahin atau diapain nih Bu Sri? Enggak, dia pegangnya kurang kuat. Oh, kurang kuat. Jadi sama Bu Sri dipaksa buka. Enggak, tinggal ngambil aja. Pasrah ya Sabiranya. Kalau Sabiranya berhasil nggak ngambil dari Bu Sri? Belum dicoba ya, Mbak. Coba. Iya, oke. Ada yang lain mungkin mau sharing juga berhasil atau tidak? Ada mungkin sampai kejar-kejaran ngambilnya. Nah, ini hubungannya sebenarnya dengan ini ya, nih cobalah buka hubungannya. Kalau ada beberapa pertanyaannya gini, apakah berhasil membuka kepalan tangan orang di sebelah Anda? Tadi Bu Sri berhasil. Alasannya kenapa? Tadi kata Bu Sri lawannya nggak kencang ya, menggenggamnya. Lalu yang kedua pertanyaannya, em, kalau yang tidak berhasil, kenapa bisa tidak berhasil? Ada yang tidak berhasil? Ada? Mungkin karena nggak ada temennya ya, jadinya nggak bisa ngambil ya. Lalu yang ketiga, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Siapa menurut Bapak Ibu? Yang nyuruh, buka, atau yang punya kepalan, yang punya kontrol? Kalau Bu Sri, tadi yang punya kontrol Bu Sri, apa Sabira atau Sabiranya pasrah? Tadi nggak seimbang sih, Bu. Tadi Ya. barang yang dipegangnya besar, jadi agak gampang buka kepalanya. Hmm. Jadi kalau di kasusnya Bu Sri lawannya nggak seimbang ya, karena yang satu anak-anak, yang satu dewasa ya Bu ya. Jadi nggak seimbang. Ya Bapak Ibu, intinya sih dari permainan ini yang ingin disampaikan adalah bahwa kontrol itu berada di diri masing-masing orang. Termasuk dengan anak murid ya, anak didik kita, kontrol itu ada di mereka. Kalau seandainya kita berasa, oh saya bisa kok ngendaliin mereka, itu sebenarnya anak itu yang sedang membiarkan dirinya dikontrol sama kita. Nah, biasanya kontrol yang seperti itu hanya berlaku jangka pendek, tidak berlaku jangka panjang. Jadi, mungkin ketika ada kita itu berhasil, tapi ketika kita tidak ada di kelas, tidak ada di sekitar anak tersebut, kontrol ini tidak berhasil seperti itu. Ya, ini jadi gambarannya aja. Kita ke slide berikutnya, Bu Yugi.
Ya, di slide berikutnya ini nanti ada kertas kuning ya, kita anggap aja sticky note ya. Di sini ada empat pertanyaan. Silakan Bapak Ibu baca lalu dijawab sendiri. Nanti kita cocokkan jawabannya eh, dengan jawaban dari Bapak Ibu. Di sini di sticky note pertama ada pernyataan semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, menurut Bapak Ibu benar nggak, setuju nggak dengan pernyataan ini? Ya, yang kedua ada pernyataan orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kira-kira setuju nggak nih? Yang ketiga, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter anak. Yang keempat, ada pernyataan guru dapat mengontrol murid. Nah, silakan dijawab. Siapa yang mau jawab pertanyaan pertama? Ada yang bersedia jawab jawaban pertama? Pernyataan pertama. Silakan. Atau dipilih aja. Oke, Pak Hairil, mau jawab Pak Hairil? Dipilih aja Bu Tita, saya teman-teman. Hairil. Ini ada peserta dari luar Alia ya. Pak Hairil. Silakan Pak Hairil, setuju nggak dengan pernyataan pertama? Sama semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Setuju, Ibu. Oke, terima kasih Pak Hairil. Nanti ya kita keep dulu jawabannya. Pernyataan kedua, silakan siapa nih yang online yuk. Kalau raise hand itu lebih keren lagi sih sebenarnya ya. Sayangnya nih masih malu-malu kayaknya. Bagaimana kalau Bu Diana? Main mobilnya kayaknya udah dulu. Sebentar Bu Diana diganggu. Nomor dua Bu Diana. Nomor 2 itu sebentar saya pakai kacamata. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Setuju nggak tuh Bu Diana? Nggak setuju sih kalau menurut aku karena eh apa sih? Karena ya masing-masing personal, masing-masing pribadi orang itu memiliki hak juga ya untuk mengeluarkan pendapat, untuk mengatur dirinya sendiri, untuk apa namanya ya itu dia mengeluarkan ya itulah ya mengeluarkan pendapat. Jadi kita sebagai orang dewasa tidak berhak memaksa mereka untuk melakukan artinya sesuai dengan batas-batas yang positif ya. Ya Bu Diana, terima kasih pendapatnya. Pernyataan ketiga, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, monggo Bapak Ibu, siapa yang bersedia atau dipilih lagi? Oh, siapa nih? Siapa? Suaranya nggak hafal, punten. Masa sih? Pak Denny Bu, Pak Denny. Pak Denny ya, monggo Pak Denny. Oke, baik. Terima kasih Bu Tita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Saya setuju, tapi sekaligus tidak setuju gitu. Jadi untuk setujunya memang orang yang dikritik itu akan lebih menguatkan karakter orang yang dikritik tersebut gitu. Jadi tambah dewasa, mungkin jadi tambah masukannya untuk kritikannya seperti itu. Tapi kalau untuk orang yang mengkritik sampai membuat orang merasa bersalah, itu menurut saya cara mengkritiknya yang kurang tepat, Bu. Seperti itu. Harusnya mengkritik dengan memberikan solusi yang tadi penguatan positif itu tentu akan lebih efektif dan bermanfaat. Apalagi dengan semangat bersama-sama membangun karakter yang baik seperti itu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Pak Denny, jawabannya keren. Oke, keempat nih. Pernyataannya guru dapat mengontrol murid. Sudah tadi ada bocorannya ya. Mangga siapa? Ayo, mangga apa dipilih saja? Dipilih ya. Boleh, Bu Tita. Ya. Boleh Ya, Bu. saya?
Boleh, silakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Bu Tita kenal suara saya, Bu Tita? Baru ngenalin tadi awal mah nggak kenal, sekarang udah kenal. Monggo, Bu. Oke, baik di sini adalah guru dapat mengontrol murid. Kalau menurut saya pribadi, memang yang namanya guru harus bisa mengontrol murid, walaupun tidak di semuanya gitu. Dalam artian ketika di satu kondisi itu memang murid harus kita pegang, murid harus kita kontrol. Karena kalau tidak dikontrol pasti mencar-mencar, apalagi mungkin yang kelas-kelas bawah ya gitu. Tapi di sisi yang lain kita berikan kesempatan mereka ya untuk mengeksplor gitu kan ya, tapi dengan batasan-batasan yang pastinya kita sampaikan kepada mereka gitu. Jadi dalam hal ini saya menyepakati dengan pernyataan bahwa guru dapat mengontrol murid gitu. Seperti itu Bu Tita, Iya, makasih. terima kasih Bu Is. Boleh Bu Yugi di slide berikutnya. Ya, ini panduan untuk tadi pertanyaan-pertanyaan itu. Sebenarnya pertanyaan tadi itu ada dalam materi CGP yang kami pelajari, dan ini sebenarnya adalah sebuah ilusi ya, ilusi dari suatu keadaan. Tadi pertama ada di sini ada teori ini dari Dr. William Glasser ya, namanya dia kalau bahasa Inggrisnya choice theory. Nah, di sini ada miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi ini adalah hal-hal yang ternyata adalah sebuah miskonsepsi. Yang pertama tadi ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, penguatan positif ini atau bujukan biasanya disebutnya adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha yang mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Ini biasanya dilakukan oleh guru, bisa juga oleh orang tua ya di rumah. Kemudian dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita ini, dan menjadi kadang kalau dia tergantung ya, itu akan menjadi ketergantungan gitu. Maksudnya kalau dia udah terlalu terbiasa, akhirnya menjadi ketergantungan. Jadi dia malas untuk berusaha gitu ya. Yang kedua adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Artinya ini kalau dikasih treatment ini berubah, wah berarti ini berhasil dan ini maksudnya efektif banget gitu ya. Lalu pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang. Jadi biasanya hanya saat itu, besoknya bisa jadi diulangi lagi dengan hal yang sama ya. Yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Tadi menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas. Ini dia cara ini itu malah bukan berdampak positif, tapi berdampaknya lebih ke negatif karena ini mendorong siswa untuk beralih atau menuju kepada identitas gagal. Nanti apa itu identitas gagal? Nanti kita akan lihat di slide berikutnya ya. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang dirinya. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini karena bisa jadi ngomongnya sih halus, pelan-pelan, tapi sebenarnya itu adalah identitas membuat orang merasa bersalah. Misalkan kayak gini, kamu nggak kasihan sama ibu kan udah udah jagain kamu, misalnya itu kan membuat orang lain merasa bersalah. Itu ciri-ciri kalimatnya seperti itu. Lalu yang keempat adalah ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk melakukan sesuatu. Tapi sebenarnya kalau murid itu bisa kita kontrol, sebenarnya itu kondisinya mereka yang membiarkan diri mereka dikontrol sama kita. Gitu ya. Hal demikian ini karena murid yang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh murid. Teori kontrol ini menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi kalau di kelas bawah memang kontrol ini memang masih berasa ya, dan memang kalau kurang lebihnya sih masih diperlukan ya, tapi nanti harus ada istilahnya tindak lanjutnya lagi selain dikontrol, harus ada
treatment lainnya untuk mendampingi pengontrolan ini gitu, biar akhirnya nanti menjadi suatu hasil yang berjangka panjang, bukan cuma pada saat itu aja. Jadi ini nanti ada ya di restitusi nanti jatuhnya. Lalu slide berikutnya Bu Yugi. Slide berikutnya ini nanti kita akan bicara tentang perubahan perubahan cara berpikir atau paradigma dari stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Ini teorinya dari Stephen R. Covey ya. Bu Yugi bisa beralih kah? Ya, ini bisa dilihat ya teman-teman. Di sini ada stimulus respon. Apa aja ciri-ciri stimulus respon? Di sini ada realita kebutuhan kita itu sama. Padahal kalau secara teori, orang itu kebutuhannya berbeda. Kebutuhannya apa? Nanti kita akan ada di slide berikutnya, itu 5 kebutuhan dasar manusia. Nanti kita akan lihat. Lalu di sini yang kedua ada semua orang melihat hal yang sama. Padahal kalau berdasarkan teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Karena tiap orang punya sudut pandang berbeda, punya basic ilmu berbeda, dan mungkin posisi yang berbeda sehingga hasil pemikirannya pun akan berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita kalau stimulus respon. Kalau yang teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Ya, jadi ini beda. Lalu orang lain bisa mengontrol saya di stimulus respon. Di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Di stimulus respon saya bisa mengontrol orang lain. Tapi kalau di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Di yang sebelumnya lagi, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di terakhir, di stimulus respon itu model berpikir menang kalah. Kalau di teori kontrol adalah model berpikir menang-menang atau win-win solution. Jadi kita diajak untuk beralih dari paradigma stimulus respon ke paradigma teori kontrol. Artinya kita itu nggak bisa ngontrol orang. Artinya kalaupun kita bisa ngontrol itu cuma bersifat sementara dan itu bersifat eksternal ya, eksternal dari diri seseorang. Jadi bukan hal yang diyakini sama orang itu sendiri, karena itu berasal dari orang lain, dia cuma ngikutin aja. Tapi ketika dia udah punya pandangan sendiri, dia yakin dengan itu, teori kontrol dari orang lain ini nggak berlaku buat dia. Seperti itu. Lalu slide berikutnya Bu Yugi. Nah, kita masuk ke makna disiplin, teman-teman. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang ada di benak Bapak Ibu, apa yang terbayang oleh Bapak Ibu, apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu tentang disiplin. Ada yang mau berbagi pendapat disiplin? Sesuai dengan peraturan. Oke, terima kasih. Ada lagi? Enggak, boleh langsung aja berpendapat sesuai dengan peraturan. Selain itu, rapi, oke. Yang lain boleh? Enggak, boleh rame kok di Zoom ini. Tertib dan teratur. Wah, tertib dan teratur. Terima kasih Pak Boban. Oke, kita lanjut ya. Ada Tepat 3. waktu. Oh, tepat waktu. Oke, alhamdulillah ada 4. Nah, ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang? Nah, tadi kata-kata itu memang otomatis langsung twing-twing ya muncul ya di benak kita. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal sesungguhnya antara disiplin dan hukuman itu adalah suatu hal yang berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru hukuman itu bisa jadi itu adalah alternatif terakhir, dan kalau bisa malah tidak dilaksanakan hukuman itu ya. Nah, dalam budaya kita, makna disiplin ini dimaknai sebagai suatu yang dilakukan pada seseorang agar orang lain mendapatkan kepatuhan. Jadi biar orang lain patuh, itu disiplin di yang sehari-hari kita tahu. Kalau menurut Ki Hajar Dewantara, untuk mencapai kemerdekaan konteks pendidikan nih, jadi intinya jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka menurut Ki Hajar ya intinya, jika kita tidak memiliki
motivasi internal, maka kita membutuhkan orang lain untuk memotivasi kita atau motivasi eksternal. Tapi hal ini nantinya tidak akan berlangsung lama, ya. Nanti lama-lama dengan bertambahnya usia, kalau untuk anak, dia akan bisa punya pemahaman sendiri dan dia punya nilai-nilai yang dia pahami. Lalu kalau menurut Diana Gosen di sini, dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 2001, dia menyatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yang artinya belajar. Jadi berasal dari akar kata yang sama, murid atau pengikut. Nah, jadi disiplin juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid Socrates dan Plato di sini. Disiplin juga dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Slide-nya ini ada ya, yang nih, makna disiplin. Slide-nya naik turun terus ya. Jadi dengan kata lain, disiplin diri ya. Disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Ini konsep-konsep ya, teori-teori. Kalau pada kenyataannya pasti banyak hal yang harus kita kompromikan dengan diri sendiri ya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi dengan kata ini, memiliki disiplin diri berarti mereka juga harus bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Jadi walau baik siswa ataupun kita sebagai pribadi, sebagai guru, sebagai orang tua, itu disiplin ini intinya adalah tadi itu, bahwa setiap tindakan mempunyai tanggung jawab ya, dan harus bisa dipertanggungjawabkan. Nah, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Apa itu kebajikan universal? Kalau di dalam kurikulum Merdeka, kebajikan universal ini adalah tadi itu ya, profil pelajar Pancasila. Itu adalah kebajikan universal yang ingin dituju oleh pendidikan Indonesia. Lalu kita lanjut ke motivasi, ya, motivasi perilaku manusia. Di sini ada 3 di slide ya. Juga berdasarkan teori Diana Gosen. Pertama, orang itu motivasi dalam hal apapun pertama didasari oleh untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Maksudnya bagaimana? Maksudnya gini, biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi kalau saya nggak patuh? Nah, gitu, dia akan punya pertanyaan seperti ini di awalnya. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul karena kalau mereka tidak patuh. Jadi mereka patuh karena ingin menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi ini bersifat eksternal. Lalu yang kedua ada di sini untuk mendapatkan imbalan, ya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau ini juga masih bersifat eksternal. Biasanya pertanyaan yang akan mereka sampaikan adalah, apa yang akan saya dapat bila saya melakukan hal ini? Itu pertanyaan yang umumnya orang tersebut ingin mendapatkan imbalan dari apa yang dia lakukan. Yang ketiga ada untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini sudah masuk ke dalam motivasi internal, artinya dari dalam diri sendiri. Orang dengan motivasi ini akan mempunyai pertanyaan, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Ini pertanyaan yang akan dia ajukan. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan juga mereka hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melaksanakan nilai-nilai yang mereka yakini. Kita masuk ke pembahasan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, Bapak Ibu, ini ada gambar, coba dilihat terlalu ke atas Bu Yuki. Yang gambar tadi yang ada ibu-ibu sama anak murid, ya, ini di sini ada pertanyaan. Motivasi mana ya yang paling banyak mendasari perilaku murid-murid saya di sekolah? Coba ada yang mau berpendapat ini
Kalau di kelas Bapak Ibu, kira-kira motivasi apa yang paling sering muncul dari anak-anak? Nah, kalau biasanya kalau kelas 2, kelas bawah motivasinya ketahuan ya. Motivasinya apa tuh? Dari 3 motivasi yang tadi. Yang ingin menghindari hukuman, lalu yang kedua tadi ingin mencari imbalan, yang ketiga tadi karena kesadaran sendiri ya. Nah, kira-kira beda nggak ya antara kelas bawah sama kelas atas motivasinya? Ada yang mau berbagi, Bapak Ibu silakan. Mungkin yang kelas bawah dulu. Bu Is, mungkin kelas bawah seperti apa, Bu Is? Oh, oke, Bu Tita. Mungkin ini mah pengalaman kita selama berapa ya, kurang lebih 2 bulan ini ya di kelas kita itu ya. Kalau saya lihat sih anak-anak itu rata-rata ya apa namanya, mereka termotivasi kalau ada hadiah gitu ya. Hadiahnya biasanya kita berikan itu padahal simple ya, stiker ya Bu Tita ya. Ya. Mereka tuh apa namanya, dengan stiker aja gitu kan ya udah ini banget gitu ya, happy banget gitu. Ya. Salah satunya biasanya kita itu ingin menerapkan anak itu ketika makan siang itu bisa habis gitu ya, bisa habis. Jadi sempet tuh kita biasanya seminggu sekali, walaupun tidak ada kita tetapkan harinya ya gitu kan ya. Saya suka bilang gini, ayo yang hari ini makannya semuanya bisa habis gitu, mulai dari nasinya sama lauknya. Nanti Bu Is kasih stiker gitu kan ya, 2 gitu. Tapi kalau misalkan yang habis cuman nasinya aja, sedangkan masih ada sisa lauknya cuman 1 gitu. Nah, itu tuh di hari itu banyak banget ya Bu Tita ya, yang Ya. anak-anak makannya habis gitu kan ya, sampai dengan syarat kita minta anak-anak tunjukin buktinya gitu. Dan lumayan ya ketika hari apa ya, hari Kamis atau hari Rabu ya gitu kan, saya lupa itu di pekan ini yang pastinya itu ada sekitar 6 atau 7 orang gitu yang habis banget gitu kan ya makannya gitu kan ya, sampai bersih gitu kan, sampai licin gitu si omprengnya itu. Iya, benar Bu. Terusnya kalau nggak dikasih atau reward gitu ya, mereka apa namanya ya, walaupun makan tapi nggak sampai habis gitu. Terus sampai juga ada yang nih, Bu, saya habis, Bu, dikasih nggak stiker gitu. Saya bilang ya kan tadi nggak dijanjikan gitu. Terus tiap hari apa Bu dijanjiinnya? Ya enggak gitu, ini mah kondisional aja. Jadi kalau misalkan Bu Isnya lagi happy gitu kan ya, lagi pengen gitu kan ya, kita berbagi apa namanya, berbagi stiker gitu sih kalau kalau saya lihat ya anak-anak kelas bawah. Jadi masih mereka melakukan sesuatu itu banyak atau rata-rata ya didominasi oleh imbalan seperti itu sih Bu Tita. Terima kasih Bu Is. Ya, yang saya lihat juga Ya, kelas bawah ya sama ya kurang lebih. Jadi kalau kelas bawah itu masih didominasi ya sama tadi yang motivasi level 1 ya karena imbalan. Tapi itu masih efektif banget ya untuk anak kelas bawah ya. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang ngajar kelas atas, ini masih bisa dipakai nggak ini nih bintang, stiker bintang buat kelas atas kira-kira nih. Ada yang mau sharing? Atau sudah nggak mempan mungkin ya stiker bintang ya untuk kelas atas ya. Nah, kalau udah tidak mempan, kira-kira cara yang dipakai Bapak Ibu untuk level atas untuk mungkin mengarahkan membiasakan kedisiplinan itu seperti apa? Mungkin bisa di sharing di sini. Bu Tita, Ya. sebetulnya untuk stiker bintang kelas atas masih bisa sih ya, tapi mungkin beda sama anak-anak di level bawah ya, kelas 1, 2, 3. Kalau kelas di atas itu mungkin kita kasih akumulasi aja. Jadi mungkin nanti di akhir setelah terkumpul stiker bintang yang lebih, istilahnya dihitung, dilihat yang paling banyak. Nah, itu nanti dapat reward tersendiri lah dari gurunya gitu intinya. Jadi nggak, kalau anak kelas 1 kan masih seneng ya ditempel mana gitu. Kalau kita dikumpulin aja, kalau itu
saya lagi memberlakukan seperti itu, masalahnya di anak-anak itu di kelas 4, 5, 6 kebetulan kan pas banget ya 3 level atas. Dan mereka seneng sih, maksudnya kelas 4 walaupun masih naik, Bu, nanti terus nanti diapain? Ntar dapat apa ya? Dikumpulin aja, nanti dapat sesuatu dari Bu Ide, intinya kan gitu. Walaupun nanti kenyataannya kita kasih apa gitu yang kira-kira berkesan bagi mereka, walaupun ya jangan dilihat harganya lah intinya ya. Kalau kita kasih misalnya ada kasih apa ya batas buku kita buat kan banyak sekarang ya batas buku Canva itu kan udah banyak banget editan-editan atau misalnya just stiker kita beli yang satu stiker paling ada yang 3 ribuan banyak itu istilah untuk kelas atas kayaknya senang-senang aja sih anak-anak mah yang penting kan dapat penghargaan wih dapat ini yang penting kan mereka dapat gitu temannya enggak jadi ada kita harus memicu dari kompetitifnya juga sih intinya jadi dapat ternyata saya bisa loh ya kalian bisa karena kan stiker bintang itu diperolehnya itu kan nggak begitu aja kan pasti ada rewardnya misalnya perilakunya baik atau dalam kerja kelompok bagus kalau di kami kan kalau guru bidang studi kan sulit ya kalau kita kalau dalam hal perilaku paling kalau koordinasi kerja kelompoknya keren yuk bareng dapat stiker gitu istilahnya satu kelompok itu kurang lebih seperti itu Bu Tita. Jadi masih efektif sih tergantung kitanya dalam pemanfaatannya pasti beda penggunaannya antara level atas sama level bawah itu gitu aja tapi masih kita bisa putar lagi lah kita cari intriknya kira gimana supaya bisa tetap kita pergunakan gitu loh itu kan istilahnya kan di ya sarana yang disiapkan oleh sekolah juga ya anak-anak juga suka senang-senang aja kok mereka dapat stiker itu walaupun mungkin sebatas kumpulin atau tempel di bukunya kan yang penuh dengan stiker kan beda, wih udah keren banget gitu ya tinggal kitanya aja pinter-pinter kasih ya pasti statement penguatan positif ke anak-anak insya Allah sih anak-anak sih masih senang karena di enggak mereka kan masih anak-anak gitu ya beda kalau untuk SMP SMA kayaknya udah gak berlaku kalau anak SD mah insya Allah sih masih walaupun walaupun ada juga sih yang ya yang namanya anak-anak ya kan ada juga yang apa sih Bu ini doang gitu loh yang nggak masalah tapi kan tetap aja ketika mereka menang istilahnya dapat semangat juga gitu ngumpulin stikernya gitu loh ya gitu jadi ya udah kita lihat aja nanti gitu ya dibuat penasaran aja sih tarik ulur intinya kalau kita mau pinter-pinter Iya. gitu Bu Tita kalau pengalaman ya Kak guru bidang studi kan gitu Boleh kebetulan saya menambahkan, ngajar Bu Tita? Boleh, Kak. Nah, saya sedikit punya pengalaman dari tadi yang Bu Widi terakhir sampaikan ya. Pengalaman di Alia, pengalaman kemarin nih yang sekarang saya pegang anak-anaknya itu hanya ada satu kemarin yang konfirmasi. Artinya mungkin ini pengalaman bintang itu sebelum diberlakukan aturan apresiasi dengan bintang itu mungkin anak harus diberikan penjelasan gitu. Nilai itu bintang itu nilainya apa buat mereka. Nah itu ada anak saya yang ketika kita lagi seru-serunya bagi-bagi bintang sholat subuh hari ini gitu ya. Siapa yang sholat subuh hari ini? Saya kasih bintang seperti kita biasa kelas 2 kemarin gitu. Dia teriak di tengah-tengah hampir berdiri. Aku tidak perlu bintang. Buat apa bintang? Tanya. Nah seperti itu. Nah, itu luar biasa itu saya tuh. Aku tidak perlu bintang. Buat apa bintang katanya gitu. Lalu saya mengonfirmasi dia, saya deketin anaknya. Sini. Saya jelaskan secara singkat. Bintang ini artinya saya jelaskan gitu. Walaupun kamu bisa beli setruk bintang ini, tapi beda dengan bintang yang kalian dapat di kelas gitu. Seperti itu. Itu pengalaman baru ini kayaknya pengalaman dari saya. Gitu ya. Kita aja, terima kasih. Makasih Bu Mansur ya. Boleh Jadi nambahin nggak? boleh Mangga. Ya, bagus-bagus ya tadi respon bukan respon maksudnya pengalaman teman-teman gitu. Ini juga bukan kejadian sih, maksudnya yang terjadi sama Pak Beban tuh lumayan ekstrim ya, baru kelas 1 ya Pak Beban ya. Nah, biasanya kalau saya tuh di kelas di awal karena kan gitu ya pasti apaan stiker bintang bisa beli gitu. Bu beli stiker bintang di mana di langit gitu ya bercanda gitu deh. Nah
biasanya saya coba untuk memberikan informasi lebih terkait dengan nilai akhir yang harus dicapai oleh anak-anak gitu. Artinya kita kaitkan dengan tujuan akhir kita tuh apa sih gitu kan. Oh, misalnya kita mau dapat pahala. Nah, itu yang kita terus gali supaya anak-anak tidak hanya mengejar bintangnya tapi ada pahala yang gede di balik usaha mereka gitu. Itu terus kalau misalnya lumayan ya ini sebenarnya apresiasi anak-anak tuh dengan diberikan bintang itu mereka termotivasi gitu ya di kelas itu untuk melakukan hal-hal yang baik gitu. Nah, kemarin tuh di kelas 3 saya coba kayak gini. Karena kan biasanya gimana nih caranya ya supaya mereka juga bisa ini ya gitu dengan perilaku baik terutama. Nah, aku coba pakai sistem kayak gini misalnya di bulan Agustus kemarin tuh tiba-tiba ngasih kejutan ke mereka, coba hitung bintang kalian ada berapa gitu. Nah, semua nyebutin tuh, ngitung sendiri. Kalau kelas 3 udah bisa ngitung sendiri ya. Nah, yang paling banyak itu aku kasih hadiah 3 pilihan. Misalnya yang pertama boleh main HP-nya Bu Andri selama 10 menit jam istirahat gitu. Tapi dengan aturan-aturan ya apa yang boleh mereka tonton dan lain sebagainya gitu. Terus choice yang kedua mereka Bu Andri kasih jajan sehari 5.000 nya atau banyak-banyak gitu kan. Bebas gitu, pokoknya 5.000. Nah, yang ketiga mereka dikasih kebebasan untuk berpindah tempat duduk. Jadi kan selama ini kita atur tuh tempat duduk ya. Nah, selama mereka dapat poin bintang yang terbesar itu, banyak itu, nah mereka boleh kasih reward, terserah mereka mau duduk di mana gitu. Misalnya selama jangka waktu berapa hari gitu. Nah, ternyata lumayan juga, maksudnya banyak juga efek-efeknya ya. Kemarin-kemarin aku sempat bingung gimana nih caranya ya biar nggak monoton. Biasanya kan di akhir semester kadang gitu ya, sama Bu Widi aku juga aduh yang penting ini deh gitu. Ternyata kemarin coba di kelas 3 lumayan tuh rada berefek gitu. Tapi yang pasti tadi mengaitkan mereka bahwa ya bintang itu istilahnya sesuatu yang kita dapat di dunia gitu. Jika kita kaitkan dengan pahala dan lain sebagainya yang kaitannya dengan pahala, terus kita tuh harus tetap berusaha baik walaupun nggak cuma dapetin bintangnya aja gitu loh. Nah, itu tetap kita terus berikan kaitan-kaitan itu, istilahnya tujuannya tuh ke akhirat lah gitu. Itu sih paling pengalaman kemarin di kelas 3. Makasih Bu Tita. Makasih Bu Andri dan Bapak Ibu guru yang tadi sudah menyampaikan sharingnya ya. Jadi ternyata dengan stiker bintang banyak cerita ya di baliknya ya. Baik di kelas bawah maupun di kelas atas ini ternyata memang banyak cerita, dan untuk tingkat SD ini sebenarnya masih efektif ya, untuk tinggal caranya mungkin ya, variasi dalam mengelolanya, dan ini merupakan juga salah satu tadi bentuk apresiasi kepada anak-anak. Dan mungkin juga tadi kalau saya tangkap mungkin di awal ya, ketika mulai akan diberlakukan stiker bintang, mungkin ada kesepakatan ya yang harus disampaikan ke anak-anak, terus apa manfaatnya mungkin harus dikomunikasikan ya, jadinya anak-anak juga paham apa yang mereka cari, apa yang mereka kejar mungkin gitu ya. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu, keren sekali pengalamannya. Nanti bisa dipakai juga untuk kelas-kelas berikutnya, untuk waktu-waktu selanjutnya. Nah, kita lanjut ya Bapak Ibu ke ini slide berikutnya. Ini ada yang tadi saya bilang ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ada 5. Yang pertama itu adalah kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Lalu ada lagi kesenangan, fun. Lalu ada lagi kemudian kekuasaan, power. Ada kebebasan, freedom, dan yang kelima ada bertahan hidup, survival. Biasanya survival ini di urutan pertama ya. Nah, jadi gini, untuk apa sih ini? Ini sebenarnya adalah bahan kita guru untuk menganalisa suatu kasus atau mungkin suatu kejadian di kelas. Misalkan ada murid yang kalau di kelas ini senengnya ngambilin snack temennya, misalnya ya,
setiap ada snack itu snack temennya diambil sama dia, atau mungkin lagi makan siang ini makanan temannya diambil tanpa izin sehingga mungkin temannya marah atau nangis atau lain-lainnya. Nah, ini kalau kita menyikapinya dengan restitusi, ini kita gali ya, kita gali. Kita belum ke restitusi ya, baru awalnya aja. Kita lihat dulu ini sebagai dasar bahwa sebenarnya anak tersebut melakukan hal tadi itu atas dasar apa? Bisa jadi ketika ditanya, kita konfirmasi langsung ke anaknya, bisa jadi adalah kebutuhan bertahan hidupnya yang tidak terpenuhi. Maksudnya gimana? Mungkin dia kebutuhan makannya banyak, tapi sama orang tuanya dibekelin makanannya kurang gitu ya. Akhirnya dia caranya itu untuk memenuhi kebutuhannya itu adalah dengan mengambil makanan temennya. Jadi ini yang harus kita gali. Mungkin juga bisa jadi dia mengambil makanan temennya karena dia ingin berkuasa. Misalkan mungkin di rumahnya dia selama ini sebagai adik, yang lainnya kakak, mungkin dia bontot, dia nggak punya kekuasaan selama ini, mungkin dia di rumahnya harus nurut sama kakaknya gitu ya. Bisa jadi dia di kelas menunjukkan, oh saya berkuasa loh, aku bisa loh kuasain orang lain gitu. Jadi bisa jadi ini. Jadi kita harus gali dulu. Jadi tidak langsung misalnya kamu gini-gini, tidak. Jadi sebagai guru kita harus konfirmasi. Saya yakin di Alia itu semua guru udah jago ya untuk hal ini. Jadi nanti ini bisa jadi dasar kita. Oh, kira-kira dari 5 kebutuhan dasar ini apa ya yang murid ini belum terpenuhi. Nah, itu nanti bisa kita gali lagi lebih dalam. Nanti bisa jadi istilahnya bisa mengkerucutkan suatu kasus ya. Jadi kita lebih terampil lagi untuk menangani kasus. Berikutnya ada pertanyaan ya, Bu Yugi ya. Di slide berikutnya itu ada pernyataan hukuman. Jadi Bapak Ibu silakan jawab ya. Boleh sedikit jawab. Satu, pilihnya hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak terlambat lagi karena terlambat sekolah ya, 2 kali. Nah, itu kira-kira hukuman atau sanksi pemberian ini nih. Diminta mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Di dalam buku maksudnya. Kalimatnya ayo, apa mau langsung dijawab aja? Boleh. Hukuman. Hukuman atau sanksi? Hukuman. Oke. Betul ya. Yang kedua. Lari mengelilingi basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, apakah ini hukuman atau sanksi, Bapak Ibu? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Baik, satu hukuman. Nomor 3, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Konsekuensi. Oke, nomor 4, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Nomor 6. 5 dulu, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Nomor 6, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Dihukum. Hukuman. Ya, nomor 7. Kayaknya pernah ngalamin ya. Yang jawab yang pernah ngalamin. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari tidak menggunakan sepatu hitam sesuai peraturan sekolah. Nah, hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Konsekuensi. Hukuman. Ya, kita lihat jawabannya. Tadi benar ya, ada hukuman, ada. Nah, mencatat itu sanksi. Lari mengelilingi lapangan basket, hukuman. Membersihkan coretan, sanksi. Murid diminta push up, hukuman. Menggantikan kertas teman, sanksi. Berjemur di lapangan, hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki, hukuman. Nah, kira-kira kalau dari situ bisa dibedain nggak hukuman tuh apa, sanksi tuh apa? Ada yang mau berpendapat? Silakan. Hukuman lebih ke fisik ya. Hukuman. Kalau sanksi, Bu? Konsekuensi yang udah, maksudnya yang dari keyakinan kelas biasanya ya ada kesepakatan yang udah dibuat di kelas. Jadi nggak berupa hukuman fisik biasa deh dia. Konsekuensi kenapa saya melakukan suatu kesalahan. Nah, ininya konsekuensi ini gitu loh, sanksinya. Bedanya kan beda
Ya seperti itu sepertinya ya kelihatannya mah yang kelihatan banget sih itu Bu. Ya, mungkin Jelas. bisa Tuh Bu Rani tuh. Mangga Bu Rani. Angkat. kalau konsekuensi itu lebih cari solusi sebenarnya. Solusi apa yang sudah dia perbuat, cari solusinya untuk memperbaiki gitu. Oke, Bu Nani, makasih. Sebenarnya udah mulai ngarah-ngarah ke restitusi ya ini ya. Jadi pelan-pelan kita jalannya. Nah, benar. Terima kasih Bu Widi sama Bu Rani. Benar kalau tadi hukuman itu bersifatnya tidak terencana ya, tiba-tiba pokoknya. Jadi anak atau murid belum tahu nih kira-kira kalau dia melakukan ini dapat apa dari gurunya. Nah, kalau hukuman itu sifatnya gitu. Jadi tiba-tiba. Jadi tidak direncanakan dan anak pun nggak tahu kalau dia akan mendapatkan itu jika dia melakukan suatu mungkin pelanggaran ya. Kalau konsekuensi itu jadi konsekuensi ini sebenarnya bentuk disiplin juga. Jadi dia sudah terencana. Tadi benar konsekuensi itu sudah disepakati di awal. Kalau ada suatu ini berarti kalau melanggar konsekuensinya seperti ini. Jadi umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak sekolah, guru atau di kelas dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila melakukan pelanggaran. Ya, jadi jelas ya tadi ya bedanya hukuman dan konsekuensi. Ya, ini sudah. Lalu di sini sebenarnya tadi ada identitas gagal sama identitas sukses ya di awal kita bahas itu. Di sini kayaknya nggak ada di slide-nya ya, tapi saya sampaikan saja. Jadi kalau identitas gagal ini berasal dari hukuman. Apa aja yang menyebabkannya? Jadi hasilnya, maksudnya hasil dari hukuman ini biasanya adalah berupa sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi pada siswa. Yang keduanya rasa tidak nyaman yang dirasakan oleh siswa yang bisa jadi dalam jangka waktu panjang atau istilahnya siswa bisa dendam ya kalau dihukum. Lalu yang terakhir murid atau anak merasa tersakiti, itu kalau hukuman biasanya secara umum akan bersifat seperti itu. Lalu identitas sukses ini dari disiplin ada konsekuensi sama restitusi. Nah, kalau restitusi kita belum bahas ya, belum masuk. Nah, kalau konsekuensinya adalah yang pertama tadi sesuatu yang harus terjadi. Artinya sudah ada kesepakatan kalau melanggar berarti anak udah tahu akan mendapatkan apa. Yang kedua, ada tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka pendek karena dia sudah tahu konsekuensinya. Artinya udah tahu apa yang akan didapat kalau melanggar gitu ya. Jadi dia oh ya aku pasti terima ini, tapi dia nggak jangka panjang. Lalu yang ketiga, murid tetap ada rasa tidak nyaman, tapi tidak seberat atau tidak separah yang kalau kena hukuman. Yang ketiga nanti ada restitusi. Kalau restitusi itu kita laksanakan, yang dirasakan oleh siswa itu antaranya pertama satu, restitusi yang merupakan pilihan. Jadi kalau restitusi itu solusi berasal dari siswa ya, dari murid. Lalu yang kedua, menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Artinya karena dia yang mengusulkan solusi ini jadi bisa bertahan panjang untuk anak karena berasal dari dirinya sendiri. Yang ketiga, murid atau anak mendapatkan penguatan. Jadi setelah dia mengusulkan, dikuatkan lagi sama guru, nanti lalu dipantau biasanya ya. Jadinya nanti akan menjadi suatu kebiasaan baik nantinya. Baik Bu Yogi, slide selanjutnya. Kayaknya ini ada posisi kontrol dulu ya. Posisi kontrol. Nah, guru memiliki bisa jadi di 5 posisi kontrol ini ya. Pertama sebagai penghukum, bisa sebagai pembuat rasa bersalah, tadi guru, bisa juga menjadi teman atau rekan, yang keempat menjadi pemantau, yang kelima menjadi manajer. Bisa slide berikutnya Bu Yugi, apa itu penghukum, apa itu, ini ada di tabel ya, nanti kalau ada yang mau tabelnya nanti bisa ke saya aja. Nah, jadi di penghukum ini mungkin kita sebagai guru pernah dalam posisi ini. Saya pun pernah dalam posisi ini. Tapi kalau dalam kondisi seharusnya posisi ini sebaiknya dihindari. Tapi kadang kalau kondisinya tertentu ya, kadang mengharuskan kita menjadi atau berada dalam posisi ini ya. Tapi sebaiknya sih kalau menurut saya mah secara pribadi ya pernah ngalamin, setelahnya akan ada tindak lanjut dari tadi penghukum, tapi nanti bisa beralih ke posisi yang berikutnya. Jadi ditindaklanjuti, nggak stay di situ, udah nggak diapa-apain lagi anaknya, nggak, karena bahaya ya kalau cuma dibiarkan saja.
Di sini ada kalau yang ideal itu adalah posisi manajer, Bapak Ibu. Nanti di sini bisa dibaca ya. Posisi manajer itu paling ideal. Nah, posisi manajer ini adalah kalau kita melaksanakan restitusi sesuai dengan yang segitiga restitusi itu, ini kita berada di posisi manajer. Tapi pasti kita pernah berganti-ganti dari ke 5 posisi ini ya. Tapi yang idealnya adalah manajer. Selanjutnya Bu Yugi. Nah, kita udah mulai masuk restitusi, Bapak Ibu. Restitusi itu apa sih? Nah, di sini ada ya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Caranya gimana? Nanti ada di slide berikutnya. Lalu restitusi ini juga membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada kesalahannya, bagaimana perilaku untuk menyenangkan, tapi intinya adalah solusi dari kesalahan yang telah diperbuat oleh murid. Nah, solusinya ini juga kita diarahkan untuk menggalinya dari murid. Bagaimana caranya? Kita lanjut Bu Yugi ke slide berikutnya. Ya, ada 9 ciri-ciri restitusi. Saya yakin sebenarnya Bapak Ibu udah melaksanakan, tapi mungkin nggak sadar kalau itu sebenarnya adalah bagian dari restitusi. Atau kalau kata fasilitator saya teh, restitusi itu harusnya ada ininya ya, ada urutannya. Tapi kadang kalau kita melaksanakannya mencok-mencok gitu ya, nggak sesuai urutannya. Tapi ya saya yakin Bapak Ibu udah pernah melaksanakan. Ciri-ciri restitusi itu ada 9. Yang pertama, belajar dari kesalahan, bukan menebus kesalahan. Lalu yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, menawarkan, bukan memaksa. Yang keempat, restitusi diri adalah cara terbaik. Yang kelima, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi ngajak anak untuk, ayo kamu seperti ini, sebaiknya harusnya bagaimana menurut kamu. Jadi itu ya, jadi menggali dari anak. Lalu mencari kebutuhan dasar apa yang mendasari tindakannya itu tadi ya, seperti anak yang ngambil makanan teman lain itu dicari kenapa dia melakukan itu, kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi atau belum dapat dipenuhi atau mungkin anak itu merasa belum terpenuhi gitu ya. Lalu berfokus pada karakter bukan tindakannya. Yang ke-8 berfokus pada solusi. Yang ke-9 mengembalikan murid pada murid yang berbuat salah pada kelompoknya, artinya dia sadar dan dia berubah. Itu inti dari restitusi. Berikutnya Bu Yugi. Ini teman-teman, ini adalah segitiga restitusi. Di segitiga restitusi ini ada 3 ya, pastinya ada 3 langkah. Yang pertama, di sini kita berawal dari menstabilkan identitas. Dalam menstabilkan identitas, guru bisa panggil ya, yang baik itu restitusi ini dilaksanakan antara guru sama murid dalam face to face gitu ya. Jadi ngobrol bareng gitu dengan heart to heart, dari hati ke hati, ditanya setiap dikasih penguatan juga. Misalnya di sini contohnya menstabilkan identitas itu, setiap orang pasti pernah bikin salah, Nak. Kamu nggak apa-apa bikin, tapi hati-hati dalam hal ini ya. Kalau saya melihat kalau misalnya kita salah menggunakan kata-kata, apalagi untuk kelas bawah ya, nantinya bisa jadi pembenaran untuk perbuatan berikutnya yang nggak baik gitu. Jadinya nanti dia bisa bilang, kata Bu itu nggak apa-apa bikin salah misalkan gitu ya. Itu bisa jadi seperti itu, bisa jadi bumerang ya. Jadi hati-hati dalam menggunakannya. Jadi kalau emang digunakan, belakangnya harus tepat gitu ya. Jadi intinya sih pokoknya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, intinya itu. Jadi artinya tiap orang pernah bisa bikin salah. Tapi yang penting setelahnya bagaimana gitu ya ke anak-anak, dengan bahasanya mungkin yang sesuai. Kalau untuk kelas bawah, kelas atas, atau mungkin nanti yang dewasa itu berbeda bahasanya. Lalu yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Seperti apa? Nah ini dia contohnya adalah, kamu pasti punya alasan kenapa melakukan itu. Apa alasan kamu? Ditanya alasannya. Jangan langsung nuduh. Ini biasanya kadang kalau emosi gurunya langsung nuduh ya. Adakah cara yang lebih efektif? Misalkan gini, aku mau balas Bu karena dia duluan. Nah, bisa ditanya, ada nggak cara efektif selain membalas? Itu bisa masuk ke dalam validasi tindakan yang salah. Yang terakhirnya adalah
menanyakan keyakinan. Nah, ini bisa kalau kita udah punya kesepakatan di kelas atau keyakinan di kelas, nah ini bisa kita gunakan ya. Kamu ingin menjadi seorang PT apa, atas keyakinan kelas apa yang kita sepakati, yang mana yang sudah kamu tidak udah langgar gitu ya istilahnya ya. Nah, ini bisa di sini. Nanti kalau untuk restitusi yang itunya ada video sih sebenarnya, nanti bisa dilihat cara-caranya. Nah, di selanjutnya Bu Yogi slide berikutnya, ini ada studi kasus Bapak Ibu, silakan dibaca. Kira-kira ini sudah masuk restitusi atau belum studi kasusnya nih? Ada Pak Joko, Mario, sama Adi. Ada yang mau jadi Pak Joko. Jadi intinya Pak Joko itu kata Pak Joko gini, Mario, Adi, Bapak tadi dengar laporan dari guru piket di kantin. Sepertinya kalian dalam masalah ya. Ada yang bisa Bapak bantu? Apa yang terjadi? Mario dan Adi, Mario, oh ini salah ngetik nih, harusnya ke bawah Mario dan Adinya. Iya Pak, tadi pada jam istirahat pagi kami main lempar-lemparan makanan di kantin. Tapi tidak sengaja malah kelempar kena wajah Ibu Dina, kepala sekolah ketika beliau sedang berjalan. Kalian main lempar-lemparan makanan di kantin kena wajah Ibu Dina ketika beliau sedang lewat. Iya Pak, dengan wajah menunduk. Adi, ada informasi yang kamu tambahkan? Kami tidak bermaksud melakukannya, tapi kami tidak sengaja. Apakah kalian tahu kalian berada dalam masalah sekarang? Adi, iya katanya. Nah, bisa dibaca ya Bapak Ibu ya. Nah, menurut Bapak Ibu ini udah restitusi apa belum? Panjang kisahnya. Nah, Pak Joko ini dia berkata, baiklah Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama, berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kalian pasti melakukan itu ada alasannya ya. Pasti seru ya main lempar-lemparan makanan begitu, katanya. Iya Pak. Ya, Bapak bisa lihat kalian merasa senang melakukannya, tetapi yang kalian lakukan merugikan orang lain, sehingga sekarang kalian dalam masalah. Iya Pak. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya? Yang mana yang belum kalian tunjukkan nih? Kita harus bersikap baik satu sama lain, kata Mario. Kata Adi, menghormati orang lain dan menghormati diri sendiri. Lalu Pak Jokonya, kalian berdua ingat dengan baik keyakinan kelas kita kembali pada ketika kalian main lempar-lemparan makanan dan mengenai Ibu Dina. Apakah ketika kalian melakukan itu kalian menghormati orang lain dan lingkungan? Tidak. Tapi kalian mendapatkan rasa senang ya? Menurut Bapak ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kalian? Iya Pak. Nah sekarang mari kita mengindahkan keyakinan. Nah, ini intinya. Menurut Bapak Ibu ini udah belum? Dari yang segitiga restitusi, udah melaksanakan atau belum? Udah. Udah ya. Di mana tuh ciri-cirinya kelihatannya? Kira-kira tadi yang 3 dari tadi ada menstabilkan identitas, ada nggak tadi? Yang cara pertama, menstabilkan identitas. Lalu memvalidasi tindakan yang salahnya. Kalimat yang mana? Nggak hafal ya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Itu kelihatan ya di akhirnya. Iya, jadi ini contohnya. Contoh dari melaksanakan segitiga restitusi nanti kurang lebihnya seperti ini nanti ke siswa, ke murid. Kalau saya pribadi baru prakteknya itu karena bikin video ya, karena disuruh bikin video segitiga restitusi, saya praktek. Ternyata awalnya sih bingung sih, tapi terserah praktek. Oh gini caranya. Akhirnya mulai praktekin di dalam keseharian, walaupun enggak langsung tiga-tiganya, tapi nyoba di ini ya lumayan berefek ya untuk kelas 2. Bu Yogi, mangga selanjutnya Bapak Ibu ini sudah mendekati akhir ya. Ini adalah foto, sebenarnya bukan foto, hanya mewakili aja. Jadi jika kita melaksanakan disiplin positif, maka yang akan terwujud adalah pembelajaran yang mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, berpihak pada murid, dan yang terakhir adalah murid bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Demikian dari saya Bapak Ibu, mangga kalau ada yang mau di-sharing atau masukan, silakan. Terima kasih Bu Widi. Sama-sama Bu Tita. Video. Alhamdulillah Rabbil Alamin.
cukup jelas sih Bu Tita ya, alhamdulillah. Nah, mungkin teman-teman ada yang mau berbagi atau mau sharing atau kita cukupkan ya sampai di sini. Salah ya. Soalnya sudah pukul 5 Bu Tita, alhamdulillah ya. Tak Ya, mohon maaf terasa. ya, menyita waktunya. Atau ada yang memberikan mungkin dari apa Kumpulan ya. sih? Ya, kesimpulannya. Di sini saya lihat masih ada Bu Ida nggak? Bu Ida atau Pak Bu Ida, yuk ditunggu dong kesimpulannya. Pokoknya luar biasa Bu Tita. Oke. Lanjutkan sukses buat Bu Tita dan teman-teman guru penggerak. Jangan lupa doakan Bu Andri supaya cepat jadi guru penggerak. Amin. Amin. Ayo, mangga Bu Ida. Tidak dibungkus. Ya, Bu Ida. Bu Ida nyari temen ya. Iya, Bu. Ya, Masya Allah Bu Tita, sebetulnya memang kegiatan guru penggerak intinya ya di sini diseminasi ini, artinya berbagi ilmu. Kadang yang udah tahu pun tetap harus diingatkan gitu, yang sudah tahu pun tetap harus di refresh gitu ya. Jadi harus juga nih sebetulnya Pak Rudi ini bisa jadi program juga kita ya minimal nggak harus tiap minggu gitu ya, sebulan sekali atau 2 bulan sekali podcast Alia yang dulu kayaknya seru juga tuh kalau dihidupkan lagi gitu ya. Kayaknya banyak manfaatnya, sekarang aja banyak bermunculan podcast ya. Nah, kalau untuk materi yang sekarang memang budaya positif, kalau saya melihat bahwa budaya itu harus kita yang ciptakan gitu ya. Jadi pentingnya kita menciptakan budaya itu, kalau misalkan itu sudah tertanam, terrealisasi dan terlaksana terus-menerus, itu akhirnya akan menjadi budaya. Dan kalau sudah menjadi budaya, itu semua elemen sekolah itu pasti akan melaksanakan gitu. Bahkan yang nggak melaksanakan pun akan malu gitu ya. Maksudnya, bagus di kelas ini gitu ya, pemberian reward atau sanksi atau hukumannya itu sudah terbudaya dengan baik gitu loh. Jadi akhirnya memicu juga kelas-kelas lain untuk bisa melakukan hal yang sama gitu. Jadi intinya bahwa budaya itu memang harus kita ciptakan, terutama dalam budaya positif gitu. Karena pasti ada budaya negatif gitu ya. Nah, budaya positif itu yang harus kita ciptakan agar bisa terbangun iklim sekolah yang baik juga gitu. Nah, salah satunya tadi dengan konsekuensi gitu ya, terus segitiga restitusi gitu. Artinya tidak ada yang tidak bisa, sama-sama kita melakukan. Semoga budaya positif itu bisa saling menularkan satu sama lain. Itu saja. Terima kasih Bu Ida. Oke, alhamdulillah. Ya, Ibu. Enggak, mungkin ada lagi satu lagi, bisa sesama teman guru penggerak yang sudah memfasilitasi Pak Rudi ya. Pak Rudi bisa memberikan sarannya, pendapatnya tentang kegiatan kali ini. Ada nggak Pak Rudinya? Tadi sih ada. Ada namanya Bu? Namanya ada, anak nggak tahu kemana. Kalau nggak ada rupanya. Atau ini Bu Is deh, Bu Is sebagai penutup. Tadi kan sebetulnya yang membukakan Bu Is. Nah, sekarang mangga yuk Bu Is berikan closing statementnya, ditunggu. Perwakilan sekolah kan Bu. Betul, perwakilan sekolah. Pak Denny udah tadi, alhamdulillah, terima kasih Pak Denny. Ya. Ayo Bu Iya kan Is. udah kan sama Pak Denny. Kayaknya kan lebih tepat Pak Denny ya, karena kan ini kaitannya dengan kesiswaan ya. Ibu sebagai partner juga Ibu di kelas, kayak tepat juga. Apa gitu? Kalau sebagai partner di kelas kita udah sering ya Bu. Ayo Bu Is. Ya oke, baik. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Bu Tita, keren banget Bu Tita. Di sela-sela mengajar, ngerjain tugas, ngoreksi ya saya lihat emang benar-benar wow banget lah, betah banget gitu ya, dari pagi sampai pulang kalau nggak ngajar itu ada di depan komputer. Kalau saya udah pusing banget itu ya. Semangat lah. Terima kasih untuk hari ini.
ya sama-sama belajar ya, karena seperti yang tadi Bu Tita sampaikan ya, apalagi sebetulnya kita semuanya sudah melaksanakan itu, cuman nggak ngeh itu namanya apa gitu. Jadi mungkin ini sekaligus pencerahan buat kita semua, dan mudah-mudahan dengan adanya apa ya, sesi seperti ini bisa bisa membuka apa ya, membuka tabir, membuka kita semua ya. Tadi ya ada beberapa hal yang mungkin kita bisa yang sudah di-sharing tadi bisa kita terapkan juga di kelas, karena kan bukan berarti kita yang selama ini yang sudah kita terapkan di kelas itu yang terbaik, tapi bisa jadi juga tadi yang teman-teman sampaikan itu bisa kita apa ya, ambil dan terapkan juga di kelas kita. Ya intinya kebaikan itu insya Allah akan apa ya, ketika kita sampaikan itu akan menular kepada yang lain. Itu semangat Bu Tita, mudah-mudahan apa ya, berhasil gitu ya, dan sehat Amin. terus Terima kasih itu atas intinya. doanya. Oke, itu aja Ibu Widianti Sijud yang terhormat. Terima kasih Bu Israsnita. Oke. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih ya buat teman-teman semua yang hadir, menyempatkan hadir di sini. Kita menimba ilmu bersama-sama, sharing-sharing pengalaman. Insya Allah pasti ada yang bisa kita dapatkan hari ini ya. Segala sesuatu yang baik itu datangnya dari Allah. Kesalahan itu dari kaya pribadi. Teman-teman seperti Bu Ida bilang, memang ya kita tuh dulu ada podcast, tapi kenapa di sekarang justru malah hilang ya? Mungkin dari tim kurikulum bisa bekerja sama dengan kita, kebetulan punya ada konten kreator ya istilahnya ya, atau ada humas sendiri bisa diberdayakan, mungkin jadi ya istilahnya kita hidupkan kembali, karena zaman tambah kesini tambah canggih. Kenapa hal-hal yang baik, maksudnya yang dulu sudah bagus kok jadi malah pada hilang gitu istilahnya. Memang sih tambah kesini juga tambah banyak juga emang kewajiban-kewajiban kita yang harus kita jalani ya, baik sebagai guru, baik sebagai individu itu sendiri, ataupun apapun tugas kita, amanah yang kita dapatkan di sekolah. Teman-teman, terima kasih Bu Tita, luar biasa, Masya Allah ya, di sela-sela mengajarnya seperti yang Bu Is bilang ya, kami sih, saya Bu Ida dan Pak Ludi pernah merasakan, Bu Yugi juga pernah merasakan hal seperti itu. Ya, jadi bisa kebayang, kami hanya bisa mendoakan, bisa mensupport apapun dah yang bisa kita bantu, mangga kami bantu selama itu ya bisa kami bantu gitu loh, di luar di dalam kemampuan kami. Jadi jangan sungkan juga ya, teman-teman yang lain juga insya Allah pasti bantu dengan meluangkan waktu. Hari ini pun itu sudah bantuan yang besar sebetulnya. Terus sekali kan, makasih ya teman-teman atas kehadirannya. Tidak ada kata yang bisa diucapkan untuk mewakili perasaan kita semua kali ya Bu Tita ya. Iya, benar. Pasti seneng banget. Tanya teman-teman, tanya Allah yang bisa balas ya. Vouchernya siapa yang dapat? Katanya saya juga bingung jadi. Ya. Bapak Ibu terima kasih atas waktunya ya. Waktunya kan luar biasa ya, tuh sangat berharga ya, sudah mau bagi dengan saya gitu di sini. Itu suatu bentuk support yang luar biasa buat saya. Mudah-mudahan nggak sampai nangis ya. Terima kasih pokoknya untuk Bapak Ibu semua sudah Foto dulu nggak? Foto sharing-sharing. dulu nggak? Di foto dulu. Oh iya, foto dulu ya. Ayo, Foto dulu ya, foto dulu. Ayo Bu Yugi, masih ada Bu Yugi kan? Open dulu Bu Yugi, foto semuanya. Bu Yugi pakai laptop kan? Sudah terlihat semua Bu? Sri, dibuka dulu. Ya, buka. Buka dulu kamera, walaupun belum mandi. Cium Bu, tahu. Belum mandi. Dan bau Tita tadi. Jujur aku mah belum mandi. Pakai daster iya ketutupan weh. Sama Bu Yang penting ya senyum terus ya, yang penting happy, sehat. Ya, jangan bongkar-bongkar. Siap-siap ya. 1, Coba 2, 3. Bentar. pakai gaya nggak Bu Yugi? Boleh sebentar ya. Kita simpan dulu. Kelihatan nggak Bu Yuki nggak mandinya? Mandi dulu atau Bu Yugi. Mandi mah nomor 1. Sekali deh ya. Satu, 2, 3.
tar dulu. Aduh, ini Poho deui ya, iklan. poho deui. Bukan. Biasa iklan sekolah luar. 1, 2, Ya Allah. 3. Itu ada yang nongol Pak Sopir. Sudahlah, cukup 2 ya. Nah, alhamdulillah. Terima kasih teman-teman atas hadirannya. Kita tutup dengan